Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram, solo riding. Cerita misteri kali ini bersumber dari @fajarpra18. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan support pada channel Studi Horor ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kisah ini juga ya. Buat teman-teman juga bisa langsung mengunjungi akun Twitter Mas Fajar yang linknya sudah kita letakkan di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya, solo riding. Nama dan tempat sudah disamarkan. Jika ada kesamaan dalam penamaan tokoh dan tempat, saya mohon maaf. Senin 14 Januari tahun 2019. Suara alarm nyaring terdengar dari handphone miliknya. Sampai ia pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ia pun bangun untuk membersihkan diri dan bergegas ke musola dekat rumahnya. Pagi itu masih gelap gulita. Namun suara ayam jago sudah berkokok di berbagai penjuru desa di kala itu. Selepas membersihkan diri, ia tidak lupa untuk membangunkan ibu dan adik-adiknya yang masih terlelap akan tidurnya. Suara ketukan pintu itu. "Bu tangyo, wis isuk bu," ucapnya memanggil-manggil ibunya. Selang beberapa waktu, dibukalah pintu itu dan keluar ibunya yang sudah rapi memakai mukena warna putihnya. "Nopo to le? Bu iki wis tangi awit mau yo. Iki bar sholat tahajud." "Iya bu tak kira durung tangi." "Ya wis kono, siap-siap ning langgar. Bu menggo gadi adimu." "Iya bu Selang beberapa waktu, suara azan subuh sayup-sayup mulai menggema dari segala penjuru desa itu. Dan juga musola dekat rumahnya sudah mulai terdengar tanda waktu subuh telah tiba. Ia pun bergegas ke musola, tak lupa pamit kepada ibunya. Ia adalah Majid, pemuda asal C yang tinggal hanya bersama ibu dan kedua adiknya perempuan. Karena ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dalam sebuah insiden kecelakaan. Dan selama 4 tahun ini, Majid serta ibunya bekerja keras untuk membiayai sekolah adik-adiknya, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Majid lulus sekolah menengah atas pada tahun 2016. Beruntung, selama 2 tahun kebelakangan, ia sempat bekerja di sebuah perusahaan ternama di Bekasi. Dan dari hasil kerjanya itu, ia bisa membangun sebuah toko sembako di depan rumahnya untuk ibunya. Serta ia juga mempunyai sebuah usaha mie ayam bakso yang baru ia geluti selama 3 bulan ke belakang. Langit pagi itu mulai tampak sedikit agak terang. Tanda matahari akan segera muncul. Dilihatnya, ia segera membenarkan sepeda motornya yang sepertinya sedang ada kendala di bagian mesinnya. Karena sudah beberapa kali ia mencoba untuk menyalakan, namun tidak pernah bisa. "Motormu ning ngopo to le? Mogok meneh?" tanya ibunya yang sedang berjalan dari dalam keluar rumah sembari membawa 2 cangkir teh hangat dan kemudian diletakkannya di meja teras rumah. "Mboten ngertos iki Bu, ning ngopo nih? Wis tak beneri kok, isih ra gelem muni," jawabnya yang masih sibuk mencari akar masalahnya. "Wis toh, rene ngeteh. Mangke takon perintah Pak Iwan bener ke?" jawab ibunya yang sudah duduk di bangku
sambil sesekali menyeruput teh hangat itu. "Iya Bu, dilo." Setelah beberapa kali diotak-atik, akhirnya motornya mau menyala. "Alhamdulillah, mune juga kuwi motore," ujar ibunya. "Iya Bu, alhamdulillah." Motornya ia standar 2 untuk dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan kemudian ia pun ngebasuh tangannya untuk segera duduk menemani ibunya itu. Matahari perlahan-lahan mulai menunjukkan kehadirannya. Langit yang tadinya gelap gulita sekarang mulai perlahan terang. Dan waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Kedua adiknya sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Adik pertamanya bernama Amelia. Sekarang sudah kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan segera lulus. Dan adik keduanya bernama Ani, sudah kelas 1 SMA, yang mana mereka berdua sekolah di tempat yang sama. "Meh mangkat saiki nopo Dik?" tanya Majid melihat kedua adiknya yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya. "Iya Mas, meh mangkat saiki," jawab Lia sembari membenarkan kerudungnya. "Mas, aku tumbasno iki yo," tunjuk Ani di layar HP-nya yang tiba-tiba menyodorkannya ke Majid. "Iya, mengko tak goleki ning pasar," ujarnya seraya mengangguk tanda setuju. "Ojo ning pasar, iki wae ning Shopee." "Iya Dik, iya." "Ye, matur nuwun ya Mas," girang Ani karena Majid mau membelikannya tas yang ia sukai itu. Amelia hanya diam saja melihat tingkah laku adiknya. "Duk, rene Duk," sahut ibunya ke Amelia. "Iya Bu, piye?" tanya Amel. "Iki sangune nggo kowe cah loro ya." Ibunya mengambil uang dari dompet dan dikasihkan ke Amel. "Matur nuwun Bu. Ya wis, kula pamit meh mangkat sekolah nggih." "Nggih, hati-hati ning dalan ya Nduk." "Nggih Bu." Mereka berdua pun berangkat sekolah dan tidak lupa berpamitan dulu ke Majid serta ibunya. Pagi itu terasa sejuk cuacanya dan begitu damai rasanya melihat adik-adiknya yang sekarang sudah tumbuh besar juga cantik seperti ibunya. Terdengar suara seperti bel sepeda ontel dari arah depan rumah. Sepertinya ada seseorang yang datang. Majid kebetulan sedang ada di dapur menyiapkan segala sesuatu keperluan untuk dagangannya nanti sore. Sedangkan ibunya ada di ruang tamu sedang duduk sambil juga menghitung uang untuk belanja keperluan tokonya. Waktu itu jam menunjukkan pukul 8 pagi. Suara bel sepeda masih terdengar dan kemudian berhenti. Tidak lama setelah itu terdengar suara ketukan pintu dari arah pintu depan. "Assalamualaikum," terdengar salam seraya masih mengetuk-ngetuk pintu itu. "Waalaikumsalam," sahut ibunya dan dibukalah pintu itu. Ternyata itu adalah Pak Iwan, tetangga yang tidak jauh dari rumahnya. Pak Iwan, tumben pagi-pagi udah kesini. Ada apa ya Pak?" tanya ibunya sembari mempersilahkan Pak Iwan untuk duduk di bangku teras rumah. "Iya Bu, soalnya ada keperluan sama Majid." "Majidnya ada Bu?" "Ada. Bentar Pak, tak panggilin Majid dulu ya." "Iya Bu." Ibunya pun masuk ke dalam rumah memanggil Majid untuk menemui Pak Iwan yang sepertinya ada hal penting yang harus dibicarakan sama Majid. Selang beberapa waktu, Majid pun keluar menghampiri Pak Iwan yang sedang memainkan HP-nya. "Assalamualaikum Pak Iwan, gimana kabarnya? Sehat Pak?" ucap hangat Majid sembari menjabat tangan Pak Iwan. "Waalaikumsalam Jid, alhamdulillah sehat. Kamu bagaimana? Sehat?" "Alhamdulillah Pak, sehat ini. Gimana Pak? Ada perlu apa? Kok pengen ketemu saya?" "Ini Jid, anakku Putri
dapat panggilan kerja di S. Aku kesini mau minta tolong anterin Putri ke sana ya. Bisa apa enggak? Minta dianterin hari apa ya Pak? Besok hari Selasa. Soalnya mulai kerja hari Kamis. Bisa apa enggak ya Jit? Majid terdiam sejenak mendengar permintaan Pak Iwan. Ia sebenarnya ragu untuk setuju karena mengingat ia harus dagang. Lalu dari arah dalam rumah, ibunya keluar sembari membawa 2 cangkir kopi panas beserta cemilannya di sebuah nampan kayu dan saat itu diletakkannya di meja. Loh, ada apa? Kok pada diem-dieman? Tanya ibunya heran melihat Majid sama Pak Iwan saling terdiam. Enggak Bu, ini aku lagi mikir dari permintaan Pak Iwan. Memangnya Pak Iwan minta apa toh, Jit? Tanyanya sembari duduk di sebelah Majid. Lalu Pak Iwan pun ngejelasin apa yang dimaksudkan Majid barusan ke ibunya. Oh gitu ya. Silahkan diminum dulu Pak kopinya. Takut keburu dingin. Iya Bu, terima kasih. Jit, libur dulu dagangannya ya. Besok anterin anaknya Pak Iwan ke sana. Hari Jumat bisa mulai dagangnya lagi. Ujarnya meyakinkan Majid. Iya Bu, besok tak anterin putrinya Pak Iwan. Jawabnya tanda setuju. Pak Iwan pun merasa lega di situ karena Majid mau mengantarkan anaknya. Lalu percakapan lain pun mereka obrolkan sampai sekitar jam setengah 10. Pak Iwan baru pamit. Pukul 10, Majid pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan buat dagangannya nanti sore. Jarak pasar dengan rumahnya lumayan jauh. Kurang lebih ada sekitar 45 menitan untuk sampai di pasar. Dan ibunya sudah berjaga di tokonya. Dipacunya kuda besi itu sembari membawa sebuah kerendeng yang sudah digantungkan di gantungan motornya. Motor Vario 150 keluaran tahun 2017. Jalan ditempuhnya dan ia pun sudah sampai di pasar. Lalu kemudian ia membeli beberapa keperluan yang dibutuhkan buat dagangannya seperti bawang, cabai, dan masih banyak lain sebagainya. Tak lama ia belanja. Hanya menghabiskan waktu sekitar setengah jam saja. Keadaan pasar saat itu sedang ramai, seperti layaknya pasar kebanyakan. Tak lama kemudian, ia merasa perutnya lapar. Ia sempatkan waktu sejenak untuk makan di warung makan yang ada di sana. Dipesanlah makanan itu. Banyak pilihannya. Ada sayur kangkung, kentang, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Ia hanya memilih sayur kangkung dan ayam. Dilahaplah makanan itu. Warung makanan itu terbuka, tidak seperti warteg. Jadi warung itu atapnya hanya menggunakan terpal yang setiap ujungnya sudah dipasangkan besi untuk ditancapkan ke tanah supaya kuat. Ia duduk menghadap ke arah jalan raya. Ketika makan dengan lahapnya, ia seperti melihat seorang kakek-kakek yang sedang duduk di dekat tiang listrik. Yang anehnya, kakek itu melihat Majid dengan tatapan aneh. Majid tidak terlalu memperdulikan hal itu. Ia lalu lanjutkan makannya. Karena merasa aneh, Majid pun memutuskan untuk melihat kakek itu lagi. Namun ia kaget melihat kakek itu sudah tidak ada di sana. Padahal cuma selang beberapa menit dari awal ia melihatnya. Dan tiba-tiba kakek itu sudah ada di belakangnya. Sontak, ia kaget sembari istighfar. Kakek itu terlihat sudah berumur. Mungkin ada sekitar 70 tahunan. Mengenakan baju batik coklat yang sudah kucel, celana hitam, dan juga mengenakan belangkon. Lalu kemudian, kakek itu menunjuk-nunjuk ke arah makanannya Majid. Sambil kakek itu bilang, "Cu, kakek minta itu." Seraya menunjuk ke arah makanannya si Majid. Majid pun merasa iba. Lalu ia memutuskan untuk pesan 1 bungkus makanan untuk kakek itu. Namun kakek itu menolak. Ia hanya mau makanan yang dimakan oleh Majid. "Kek,
ini kan bekas makanan saya ya. Mending tak bungkusin aja ya kek. Kakek itu tetap kekeh menolak. Yang ia mau hanya makanan yang Majid makan. Alhasil, Majid pun mau tak mau menuruti apa yang kakek itu mau. Sampai ibu yang punya warung itu geleng-geleng kepala dibuatnya. Dibungkuslah makanan bekas Majid makan. Dan dikasihkanlah makanan itu ke kakek itu. Sebelum pergi, kakek itu bilang sesuatu ke Majid yang membuat ia bingung dengan perkataan kakek itu. Lalu kakek itu pun pergi sembari membawa makanan bekas dari Majid. Ia masih bingung dengan perkataan kakek itu. Apa maksudnya? Ada apa? Kok kakek itu bisa bilang hal aneh di luar nalarnya? Tanpa pikir panjang, Majid pun mutusin untuk tak terlalu memikirkan hal tersebut. Kemudian ia membayar makanannya itu dan segera pulang ke rumah untuk menyiapkan dagangannya. Sore itu, Majid sedang berdagang di tempat ia biasa mangkal di alun-alun desanya. Keadaan ramai seperti biasanya. Banyak pedagang di pinggiran alun-alun. Di lapangan, banyak anak-anak yang sedang bermain ke sana kemari. Dan tidak sedikit juga ada pasangan muda-mudi yang sedang duduk berdua beralaskan tikar yang mereka bawa. Alun-alun itu memang selalu ramai setiap harinya, bukan hanya setiap malam minggu saja. Di sebelah kiri, seberang alun-alun, terdapat masjid yang memudahkan masyarakat sekitar untuk beribadah jikalau waktu sholat telah tiba. Keadaan normal seperti biasanya. Dagangan Majid banyak pembelinya karena memang rasanya yang nikmat dan lezat. Bahkan penulis sendiri sering membeli mie ayam atau bakso miliknya. Dan pernah juga iseng bertanya dari mana dia belajarnya. Dan ternyata dia diajarkan oleh ibunya. Kita masuk ke cerita lagi. Tidak terasa, matahari sudah memancarkan warnanya yang kuning keemasan. Tanda sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Majid yang sedari tadi melayani pelanggannya benar-benar disibukkannya tanpa henti. Sepertinya dia butuh seseorang untuk membantunya jikalau banyak pelanggannya seperti ini. Begitulah pikirnya. Di sela-sela waktunya, ia sempatkan untuk melihat jam di tangannya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Dia sempatkan waktu untuk duduk, karena untuk beberapa saat belum ada pelanggan lagi. Dia melamun, melihat ke arah seberang jalan, sembari menumpangkan tangan di dagunya. Dan samar-samar, ia seperti melihat seseorang di arah seberang jalan, yang membuat pandangannya terasa aneh. Karena orang itu tidak seperti orang yang lalu lalang di seberang jalan lainnya. Ia sedikit mengucek matanya karena merasa seperti tak asing dengan orang itu. Benar saja, karena itu adalah kakek-kakek yang ia temui di pasar tadi pagi. Kakek itu melihat ke arah Majid sambil menunjuk-nunjuk dengan tatapan tajam ke arahnya. Majid bingung di situ. Lalu tiba-tiba, Mas, ada suara perempuan memanggil dia seraya menembuk pundaknya Majid. Terkejut dia karena hal itu. Iya mbak, gimana? gimana sih mas? Udah tak panggilin dari tadi, kok nggak denger? Iya mbak, maaf. Ya udah, nggak apa-apa mas. Pesen mie ayam 2 ya mas. Siap mbak. Dibuatlah mie ayam pesanan mbak itu. Pas ia sedang membuat mie ayam, iseng-iseng ia ngelihat ke arah seberang jalan lagi. Dan ternyata kakek itu sudah tidak ada di sana. Kemana lagi itu si kakek, pikirnya. Ia merasa aneh sama tingkah laku kakek itu. Tidak mau pikir panjang, ia lanjutin membuat mie ayamnya. Waktu pun semakin sore, semakin gelap. Azan maghrib sudah berkumandang. Majid menunaikan sholat terlebih dahulu dan menitipkan dagangannya ke Pak Ali, yaitu pedagang jus di sampingnya Majid. Selepas sholat, ia bergantian jaga dagangannya Pak Ali. Malam itu dilaluinya dengan perasaan bahagia karena dagangannya habis tidak tersisa seperti hari-hari sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 9:15 malam.
Ia pun pulang melewati jalan P yang jarang ia lewati kalau malam. Karena jalan yang biasa ia lewati saat pulang sedang ada kecelakaan, sehingga menyebabkan kemacetan yang parah. Ia mendorong gerobaknya sedikit agak cepat karena mengingat jalanan yang ia lewati saat ini begitu sepi. Walau banyak rumah, namun saat itu keadaan sedang sepi. Terus ia mendorong gerobak. Lama-lama hawa di situ sedikit berubah. Yang tadinya adem sekarang menjadi pengap. Aneh, memang karena mengingat itu adalah jalan yang ramai perumahan. Harusnya tidak seperti itu. Terus ia jalan sambil dorong gerobak. Lama-kelamaan bulu kuduk Majid berdiri. Dari arah belakang terdengar seperti ada suara langkah kaki yang mengikutinya berjalan. Ia panik dan mencoba untuk mempercepat langkah kakinya lagi. Dia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Pas menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Sontak, ia fokus jalan lagi dan mempercepat jalannya. Suara langkah kaki itu ternyata masih ada dan malah semakin dekat, seperti persis berada di belakangnya. Sampai tiba-tiba, bruk, ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Terlihat seperti ada tangan seseorang berada tepat di bahu sebelah kanan. Ia berhenti, badannya gemetar, keringat dingin sudah bercucuran. Lalu terbesit suara seseorang yang bilang, "Mas." Ia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Ternyata ada seseorang bapak-bapak memakai baju koko coklat lengkap dengan sarung dan pecinya. Majid menghela nafas lega di situ sambil bilang syukur. Lantas bapak itu bilang, "Mas, kenapa? Kok jalannya cepat banget? Seperti dikejar setan." "Tidak pak, itu." Belum selesai bicara, bapak itu langsung motong omongan Majid. "Tarik nafas dulu mas, biar ngomongnya lancar." Tarik nafaslah dia sampai merasa lebih lega. "Iya pak, gimana? Ada apa?" tanyanya yang sudah mulai agak baikan setelah kejadian kurang mengenakan tadi. "Baksonya masih ada nggak mas?" "Udah habis pak." "Oh gitu ya. Ya udah mas, makasih ya." "Iya pak." Majid pun lanjut jalan lagi dan sampai rumah. Untungnya tak terjadi lagi kejadian seperti tadi. Dilihat ibunya sedang duduk di bangku teras rumah bersama Amelia dan Ani. Sepertinya mereka sedang asik mengobrol. "Assalamualaikum." Kayaknya ada yang seneng nih. Sembari memarkirkan gerobak di teras rumah sebelah kiri. "Waalaikumsalam," ucap mereka bertiga bersamaan. "Iya mas, ini Mbak Amel dapat juara 1 lomba nyanyi di sekolah. Ini pialanya." Seraya menunjukkan piala yang Ani maksudkan. "Alhamdulillah. Ya udah, mas minta tolong bantu beresin dagangannya mas ya." "Siap mas," jawab mereka berdua bersamaan. Kemudian Majid pun duduk di samping ibunya, sedangkan Ani dan Amel ngeberesin dagangannya Majid untuk ditaruh di dapur. "Jid, tadi sore Pak Iwan datang ke sini. Besok nganterinya jam 6 pagi loh, katanya," ucap ibunya. "Iya bu, Pak Iwan ngomong apa lagi loh bu selain itu bu?" "Udah, cuma bilang gitu doang." Waktu pun sudah menunjuk pukul 10:30 malam. Jalan depan rumahnya yang tadinya banyak lalu lalang kendaraan sekarang sudah mulai sepi. Majid dan keluarganya pun sudah masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Sebelum tidur, ia sempatkan waktu untuk sholat isya terlebih dahulu dan berdoa meminta kelancaran untuk perjalanannya besok. Malam itu hening, hanya ditemani suara jam dinding yang terus berputar. Selepas sholat, ia pun langsung beranjak ke kasur untuk mengistirahatkan badannya itu. Dan ia pun segera sudah terlelap akan tidurnya. Di sela-sela tidurnya, ia bermimpi melihat sosok kuntilanak merah ada di kamarnya. Sosok itu berdiri dekat meja kamarnya
dengan posisi menghadap persis ke arahnya. Entah mimpi atau bukan, ia melihatnya dengan sangat jelas. Penampilan sosok itu benar-benar sangat mengerikan, yang membuat ia sangat ketakutan. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam mengeluarkan darah merah segar, mulutnya yang menganga dengan kedua taringnya yang panjang, dan kuku-kukunya pun panjang. Sosok itu perlahan mendekati Majid. Dia tak bisa apa-apa, tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan, mulutnya pun susah untuk bicara. Di situ, Majid hanya bisa pasrah, tak bisa apa-apa. Sosok itu semakin lama semakin mendekat, dan sekarang posisinya sudah ada tepat di atas tubuhnya Majid. Mencoba untuk melawan, tapi Majid tidak bisa, karena tubuh dan mulutnya tak bisa ia gerakkan. Kemudian, sosok itu mulai membungkuk seperti mau menduduki Majid. Wajahnya sekarang sudah ada tepat di depan muka Majid. Di situ, ia melihat dengan sangat jelas. Tangisan pun sudah tidak bisa ia bendung lagi. Hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap tak akan terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba, bruk, sosok kuntilanak itu terpental ke dinding kamar, seperti ada sesuatu yang mendorongnya dengan sangat keras. Lalu terbesit suara, "Jangan ganggu cucuku. Jangan ganggu cucuku." Ada suara kakek-kakek dari arah sebelah kanannya Majid. Ia tidak bisa melihat sosok kakek itu, karena badan juga lehernya tak bisa ia gerakkan. Sosok kuntilanak itu kemudian pergi menghilang entah kemana. Di situ, Majid benar-benar sangat bersyukur karena masih bisa diselamatkan. Namun, ia tak bisa melihat sosok kakek yang menyelamatkan dia. Karena saking lemasnya, ia pun pingsan. Dan tiba-tiba, ia langsung kebangun dari tidurnya dengan keringat yang sudah bercucuran di badannya. Entah mimpi atau bukan, tapi kejadian itu benar-benar seperti nyata. Dilihatnya jam dinding, ternyata sudah jam 4 pagi. Ia pun langsung melakukan kegiatan seperti pagi-pagi sebelumnya, walaupun masih keingat kejadian semalam. Seumur hidupnya, baru kali ini dia mendapatkan mimpi yang seperti itu. Dan dia termasuk orang yang gak peka terhadap hal-hal mistis. Sekitar jam 6 kurang, Majid sudah siap untuk pergi ke rumahnya Pak Iwan. Ibunya pun memberikan nasi bungkus untuk sarapan ia di jalan nanti. Motor ia panaskan, dan sejenak ia duduk di bangku sambil menunggu Pak Iwan datang ke rumahnya. "Jid, kamu gak apa-apa?" tanya ibunya yang melihat Majid lagi melamun. Majid pun hanya diam, tidak merespon. Lalu ditepuklah pundaknya itu. "Astagfirullah Bu, ada apa?" jawabnya sambil melihat ke arah ibunya. "Kamu itu masih pagi kok ngelamun. Mikirin apa sih, Le?" "Nggak mikirin apa-apa Bu," jawabnya meyakinkan. "Ya udah, kalau nggak mau cerita," jawab ibunya sambil duduk di samping Majid. Tidak lama menunggu, Pak Iwan bersama anaknya pun datang ke rumahnya Majid dengan sepeda ontelnya. Dilihat bawaan anaknya tidak terlalu banyak, hanya satu tas besar yang digendongnya. Mungkin isinya hanya pakaian. "Assalamualaikum," ucap salam hangat Pak Iwan. "Waalaikumsalam." Mereka pun menjawab salamnya. "Gimana Jid? Udah siap?" "Alhamdulillah, sudah Pak. Mau berangkat sekarang apa?" "Iya, sekarang aja Jid." "Ya udah Pak." Kemudian tas putri ia taruh di depan. Majid hanya membawa tas selempang yang isinya hanya dompet, HP dan charger. Makanan dari ibunya ia taruh di bagasi. Ia memakai jaket kulit dan celana jeans hitam serta pakai sepatu dan sarung tangan. Karena mengingat perjalanan yang ia tempuh lumayan jauh, mereka berdua pun siap untuk berangkat. Tidak lupa juga untuk pamitan ke ibu dan Pak Iwan juga adik-adiknya. Pagi itu cuaca sedang cerah. Matahari pagi begitu sangat menghangatkan badannya. Jalanan ramai seperti biasanya.
Ia pun mampir ke pom untuk mengisi bahan bakarnya. "Put, udah makan belum?" tanyanya. Belum, Mas. "Ya udah, makan dulu ya," ajaknya. Iya, Mas. Putri mengangguk karena memang perutnya terasa lapar. Lalu Majid membawanya ke warung makan dan mereka makan bersama. Majid makan nasi bungkus dari ibunya, sedangkan Putri makan nasi pesanannya. Perjalanan mereka masih jauh. Untuk sampai di sana mungkin memakan waktu hingga 6 jam lebih. Selepas sarapan, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tidak lupa juga membeli minum botolan. Lama mereka berjalan. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Selama di perjalanan itu, mereka banyak mengobrol tentang banyak hal. Lalu tiba-tiba, ban belakang terasa goyang. Majid pun lantas memutuskan berhenti dan mengecek. Ternyata ban belakangnya bocor. Terpaksa Majid menuntun motornya karena di sekitar mereka tidak ada bengkel motor. Lama sekali ia menuntun, masih belum juga menemukan bengkel motor. Karena mengingat posisi mereka sekarang sedang ada di jalan perbukitan. Kemudian tidak lama mereka jalan di pengkolan depan. Putri melihat warung makan yang sampingnya ada bengkel motor. Mas, itu ada bengkel motor," ucap Putri seraya menunjuk ke arah depan. "Alhamdulillah," ucap syukur Majid sambil menambah kecepatan jalannya agar segera sampai di bengkel. Setelah jalan kurang lebih 5 menit, akhirnya mereka sampai juga di bengkel. Kemudian motornya ditambal. Cuaca yang tadinya terasa terang mulai sedikit agak mendung. Beruntung, Majid sudah menyiapkan 2 mantel di bagasinya. Kemudian hujan rintik-rintik, hujan pun turun. Sedangkan motor masih belum selesai ditambal. "Put, bawa mantel enggak?" tanyanya memastikan. "Enggak, Mas. Mas Majid bawa apa enggak ya?" "Alhamdulillah, bawa 2 aku, Put," "Alhamdulillah." ucapnya dan sambung lagi ia bicara. "Mas, ini masih lama apa enggak ya nyampainya?" "Masih, Put. Kurang lebih 3 jaman lagi. Paling lama itu di hutannya nanti." "Mas Majid memang ngambil jalur mana?" "Ngambil jalur K ini, Put," ucap Majid. Setelah Majid bilang begitu, Putri hanya bisa diam, tegang seperti memendam sesuatu. Wajahnya seperti orang ketakutan. Namun Majid tidak menyadari akan hal itu. Setelah menunggu beberapa lama, motor akhirnya selesai ditambah dan siap untuk berangkat lagi. Terlihat hujan semakin lama semakin deras. Dipakailah mantel yang sudah ia bawa itu. "Hati-hati ya, Mas," ucap Putri. "Iya, Put," tuturnya. Tak lama mereka jalan, hujan pun semakin lebat. Sampai kaca helm sedikit agak kabur karena hantaman airnya. Hari itu tidak banyak kendaraan yang lewat. Hanya ada 1-2 mereka berpapasan. Kemudian kabut pun turun, membuat ia was-was mengendarai motornya. Majid sempat berpikir untuk berhenti saat itu, mengingat derasnya hujan dan kabut turun menghalangi pandangannya. Namun ia mengurungkan niatnya itu, karena posisi dia sedang tidak baik untuk berhenti. Tidak lama setelah itu, Majid melihat ada 2 jalan ke kiri dan jalan ke kanan. Ia pun berhenti untuk melihat pelang penunjuk jalan. Tertulis arah kiri ke S dan kanan ke K. "Mas, beneran mau ngambil jalan K?" ucapnya dengan agak sedikit berteriak karena hujan menghalangi jarak pendengarannya. "Iya, Put, kalau ngambil S kejauhan," ucapnya dengan sedikit teriak. Putri di situ hanya bisa diam, berharap tidak akan terjadi apa-apa. Karena mengingat sebelumnya pernah lewat jalur K yang membuat ia juga temannya mengalami hal buruk di sana. Sedikit penjelasan tentang jalur K. Jalur K yang dikenal dengan sebutan hutan kematian. Jadi hutan ini itu jalurnya ekstrim. Namun kalau mau cepat sampai di kota es, lewat hutan ini
solusinya kalau dari arah kotanya Majid. Di hutan ini banyak sekali pohon pinus. Jalurnya itu naik turun. Alasan kenapa disebut hutan kematian? Karena di jalur ini sering banyak terjadi kecelakaan, baik sepeda motor, mobil, truk, dan lain-lain. Dan juga pernah ada kasus pembuangan mayat di jalur ini. Dan tidak jarang pengendara sering diperlihatkan penampakan, baik siang ataupun malam hari. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, kita masuk ke ceritanya lagi. Saat sedang menyalakan motornya dan mau lanjut jalan lagi, Majid dikagetkan oleh suara klakson mobil truk dari arah jalur K. Ada yang aneh dengan mobil itu. Pikirnya, dia ngelakson apa? Di depannya kan tak ada kendaraan lain. Lalu tiba-tiba mobil itu terguling ke kiri. Sontak, Majid teriak, "Hei!" Di situ Putri kaget. Mas, kenapa mas? Tanyanya dengan heran. "Itu Put, itu ada mobil truk terguling," ucapnya sambil nunjuk ke arah jalur K. Mana mas? Nggak ada kok. Putri heran karena yang Majid tunjuk tidak ada apa-apa. Lalu Majid pun kembali melihat ke arah truk terguling tadi. Dan betapa terkejutnya, ia melihat truk itu sudah tidak ada di sana. Majid terdiam heran, tanpa sadar kalau Putri sedari tadi menepuk pundaknya untuk mengajaknya jalan lagi. Karena Putri sudah merasa tidak nyaman berhenti lama-lama di sana. Mas, ayo jalan lagi, ucapnya. Majid pun sadar dan segera untuk pergi dari tempat itu. Dinyalakanlah itu motor. Ketika Majid hendak belok ke arah jalur K, tiba-tiba saja dari arah jalur S ada mobil jeep melaju kencang sambil mobil itu membunyikan klaksonnya. Mas! Teriak Putri seraya memeluk Majid begitu erat. Beruntung dengan sigap, Majid langsung mengerem, walau sempat ban belakangnya itu tergelincir dan hampir saja tabrakan itu terjadi. "Astagfirullah, kamu gak apa-apa, Put?" tanya Majid. Sedangkan mobil itu sudah jauh dari pandangan mereka. Aku nggak apa-apa mas. Mas Majid gimana? "Alhamdulillah, aku gak apa-apa, Put." Majid pun mutusin untuk berhenti sejenak di pinggir jalan karena mengingat kejadian barusan membuat mereka syok. Sedangkan hujan masih turun dengan derasnya. Selang beberapa lama, terlihat ada sebuah mobil mengarah ke arah mereka. Sepertinya itu mobil jeep yang hampir menabrak mereka, pikirnya. Tidak lama, mobil itu berhenti. Lalu keluar seorang laki-laki yang sudah membawa payung ke arahnya. "Mas, kenapa berhenti di sini?" tanya lelaki itu. "Gak apa-apa mas, lagi istirahat ini." "Lebih baik jalan lagi aja mas, daerah sini rawan. Dan jangan lewat jalur K, soalnya lagi ada pohon tumbang ngalangin jalan mas." "Iya mas, terima kasih ya mas sudah dikasih tahu." "Ya udah mas, aku tak lanjut jalan lagi ya lewat jalur S ini." "Iya mas." Tidak lama, lelaki itu pun balik lagi ke mobilnya dan langsung pergi meninggalkan Majid. "Ya udah Put, ayo jalan lagi ya. Kita lewat jalur S aja ya. Gak apa-apa kan?" "Iya mas, gak apa-apa. Ayo," ucapnya dengan raut wajah yang sedikit agak tenang karena tidak jadi melewati jalur itu. Walaupun lama, tapi tidak apa, asal baik-baik saja di jalan, pikirnya. Kemudian Majid pun menyalakan motornya dan lanjut jalan melewati jalur S. Untuk jalur ini sebenarnya sudah tidak lewat hutan lagi, namun akan sedikit memutar jika mau ke kota tujuannya. Jalan demi jalan ia lewati. Hujan yang tadinya deras sekarang sudah sedikit mereda. Perlahan matahari sudah mulai memancarkan cahayanya kembali. Yang tadinya ia melewati hutan yang panjang, sekarang sudah masuk ke jalanan kota.
Dilihat, jam sudah menunjukkan pukul 12:15. Suara azan zuhur pun sudah mulai menggema. Mereka pun berhenti di sebuah masjid di kota itu, sembari mereka beristirahat sejenak. "Put, istirahat dulu ya, aku mau sholat dulu." Iya mas. Jarak mereka ke kota tujuan mungkin sekitar 2 jam lagi. Harusnya mereka sudah sampai di sana jika tadi melewati jalur itu. Selepas sholat, mereka sempatkan untuk makan terlebih dahulu di sebuah rumah makan sebelum lanjut jalan lagi. Di rumah makan itu sedang ramai. Tempatnya besar, dekat dengan sebuah pemancingan ikan. Majid makan dengan lahapnya. Mungkin faktor kehujanan di sepanjang hutan tadi membuat rasa laparnya meningkat. Sedangkan Putri makan santai seperti biasa. Jam sudah menunjuk pukul 1:02 siang. Mereka pun lanjut jalan lagi selepas makan itu. Dalam perjalanannya itu tidak banyak yang diobrolkan sama mereka. Hanya sesekali saja mereka mengobrol. Itu pun hanya sebatas obrolan biasa. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka sampai di tugu yang bertuliskan "Selamat datang di kota es". Alangkah leganya Putri karena sudah sampai di kota tujuannya itu. Dan Majid pun bertanya ke Putri, "Mau dianterin kemana ini, Put?" Kesini mas. Ucapnya, seraya menunjukkan alamat yang tertera di layar handphonenya itu. "Oh iya Put, nggak jauh dari sini kok," ujarnya. Kemudian ia lanjut jalan lagi. Dan setelah beberapa lama, akhirnya mereka sampai di tempat yang Putri maksud. Alhamdulillah, udah sampai mas. Ucapnya, seraya turun dari motor. "Iya Put, alhamdulillah. Ya udah, aku mau langsung pulang aja ya, biar nggak kemalaman." Seriusan mas? Emang nggak capek apa? Tanyanya. "Enggak Put, biar nggak kemalaman soalnya." Ya udah, mas hati-hati di jalan ya. Maaf ya mas, udah ngerepotin mas Majid. "Enggak kok Put. Ini tasnya." "Ya udah, aku mau pulang dulu ya Put. Assalamualaikum," ucapnya sambil dikasihnya tas milik Putri. Hati-hati mas. Waalaikumsalam. Dinyalakanlah motor itu. Kemudian Majid lanjut jalan lagi untuk pulang ke rumahnya. Saat itu hari sudah mulai sore, sekitar jam 3:05. Ia pun memutuskan untuk langsung pulang dari sana. Tidak memikirkan keadaan tubuhnya, Majid hanya ingin tidak berlama-lama di sana, karena besok ia harus dagang lagi. Sesuai dengan judul cerita ini, perjalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai di part berikutnya. Karena keinginannya untuk sampai rumah dengan cepat, ia pun harus mengambil keputusan lewat jalur K sendirian. Akan ada banyak sekali hal aneh yang akan ia dapatkan di sana. Begitulah kisah cerita seram Solo Riding bagian 1. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Studio Horror ini nggak selesai. Dan nantikan episode berikutnya, episode Solo Riding selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.